bahwa zikir ada 7 macam. Kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini ulama bermazhab Syafi'i. Ini penting untuk kita amalkan. Yang pertama, kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala adalah az-zikru bil lisan. Zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan ini banyak memuji, ya, memuji Allah. Dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi dan sebagainya. Yang kedua, kata beliau adalah az-zikru bil ain. Zikir dengan kedua mata. Berzikir dengan kedua mata, yaitu banyak menangis. Saya tanya ibu-ibu sekalian, banyak menangis karena apa? Apa karena nggak dikasih duit? Bisa juga ya. Yang bernilai itu adalah ketika kita banyak menangis karena takut sama Allah, karena mengingat apa? Dosa-dosa kita. Ya, makanya Imam Ghazali menyebutkan apa yang menyebabkan seorang mukmin itu sulit meneteskan air matanya, kata Imam Ghazali, karena hatinya banyak penyakit. Hatinya banyak dosa. Ya, hatinya banyak dosa sehingga menyebabkan dia sulit untuk meneteskan air matanya. Subhanallah. Bagaimana mungkin hati yang mengeras bisa meneteskan air mata, kata Imam Ghazali. Terus apa yang menyebabkan hati itu keras? Nih, apa namanya? Karena banyak dosa tadi. Masya Allah. Zikir dengan kedua mata. Maka ibu-ibu sekalian, menangislah di keheningan malam, di sepertiga malam terakhir. Kita bangun jam 3 untuk sholat tahajud 11 rakaat. Kemudian setelah itu berzikir, beristighfar, mengingat dosa-dosa kita. Masya Allah, orang seperti itu kalau konsisten dalam hidupnya, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan orang seperti itu di padang mahsyar, dia akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Dia tidak akan merasakan panasnya matahari, ibu-ibu sekalian. Luar biasa. Kemudian kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketiga adalah az-zikru bil udhun, zikir dengan telinga. Yaitu apa? Banyak mendengar seperti ini nih, mendengar apa? Kajian, ya, mendengarkan murotal dan lain sebagainya. Wah, apalagi itu ibu. Kalau dengerin gibah sama dosanya yang dengan yang gibah. Kadang sifat manusia itu memiliki sifat penasaran. Ya, kepo. Coba lanjut, penasaran deh saya gitu kan. Akhirnya dilanjutin sama gibahin. Sudah selesai merembet ke gibah yang lain, gibahin temannya, gibahin tetangganya, gibahin anggota majelis taklimnya, gibahin suaminya, gitu kan, gibahin ujung-ujung gibahin ustadznya, gitu. Masya Allah. Ini ya. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala adalah az-zikru bil aid, yaitu berzikir dengan tangan. Kata beliau, berzikir dengan tangan itu adalah banyak memberi. Memberi maksudnya apa? Sedekah, ya. Banyak bersedekah. Alhamdulillah, ibu-ibu Al-Hujjah, ya, tidak lupa saya menyampaikan jazakumullahu khairan katsira, yang selalu apa? Berdonasi untuk yayasan kita lewat Al-Hujjah, dan begitu juga untuk perpanjangan kontrakan rumah Al-Hujjah tiap tahun 150 juta per tahun. Masya Allah, setiap harta yang ibu-ibu keluarkan itu insya Allah akan
menjadi ladang pahala di akhirat nanti insyaallah. Ya. Saya teringat dengan satu kisah dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah Isra Mi'raj ditampakkan surga oleh Allah. Lalu Rasulullah melihat ada seseorang yang memetik suatu buah itu, memetik buah. Dan buah-buahan ini tidak habis-habis dipetik sama orang ini. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa orang itu memetik satu pohon tapi nggak habis-habis buahnya?" Gitu, nggak habis-habis. Apa kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, itulah contoh umatmu yang di dunia paling ringan tangan berinfak. Maka kelak di akhirat dia akan memetik pahala di akhirat yang tidak akan ada habis-habisnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala." Itu luar biasa. Jadi kalau infak jangan mengharapkan dibalasnya di mana? Di dunia. Ibu-ibu hari ini berinfak dengan cincin mas kawinnya. Dalam waktu 40 hari mobil Alphard akan parkir depan rumah ibu-ibu. Benar, ternyata mobil tetangga yang parkir. Ini kurang asam benar tuh. Masya Allah. Pernah dengar ya? Orang seperti itu? Ada kan? Tapi nggak usah sebutin namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi kalau beribadah itu jangan mengharapkan dunia. Yang kelima, zikir dengan anggota badan, zikir dengan badan. Itu maksudnya adalah ketaatan. Ketaatan. Yang keenam adalah az-zikri bil qalb, zikir dengan hati, yaitu cinta, takut, dan mengharap. Yang ketujuh, mengharap, zikir dengan ruh, yaitu ridho terhadap takdir. Tuh, kita ulang lagi. Yang pertama, zikir dengan lisan, yaitu banyak memuji Allah. Yang kedua, berzikir dengan kedua mata, yaitu banyak menangis. Banyak menangis. Ya, menangis karena nggak dikasih duit sama suami. Iya, menangis karena memikirkan dosa. Ketika berdoa meneteskan air mata gitu. Maka ada ungkapan para ulama, ibki fa illam tabki fatabaki. Ungkapan para ulama, menangislah kamu. Kalau kamu tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis. Saking pentingnya kita menangis dalam berdoa, ya. Lagi sholat boleh nggak menangis? Boleh. Rasulullah luar biasa, dan contoh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah lagi sakaratul maut, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk apa? Untuk imam. Tapi kata Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, jangan suruh bapakku." Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq baru membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, udah menangis, nggak bisa lanjut ke ayat berikutnya, menangis, nggak kuat. Masya Allah. Kalau kita menangis bukan karena khusyuk, menangis karena imamnya panjang bacaannya, gitu. Astagfirullah. Itu luar biasa. Kemudian zikir dengan telinga, banyak mendengar ya, mendengar kajian, murotal, kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat. Zikir dengan tangan, banyak bersedekah. Zikir dengan badan, ketaatan. Zikir dengan hati. Nah ini pilar ibadah itu, zikir dengan hati itu. Di dalam beribadah wajib tanamkan 3 hal ini, Ibu. Pertama, kita beribadah karena cinta kita kepada Allah. Yang kedua, kita beribadah karena takut kita kepada Allah. Yang ketiga, kita beribadah karena mengharapkan rahmat dan ridho Allah tabaraka wa taala. Itu zikir dengan hati. Yang ketujuh, zikir dengan ruh, yaitu apa? Ridho, tunduk terhadap takdir Allah tabaraka wa taala. Kalau kita bisa mengaplikasikan 7 macam zikir ini, maka kita dinamakan orang yang
dzikron katsirah. Paham, Bu? Wallahu a'lam bishawab. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui